Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya dengan saya Raymond. Sekarang kita mau membahas mengenai PMK 37 tahun 2025 yang sudah berlaku sejak 11 Juni 2025. Peraturan ini membahas mengenai online, ya, perdagangan online yang akan dikenakan PPh 22, yaitu intinya adalah para pedagang online ini dikenakan pajak penghasilan. Memang tarifnya kecil, tetapi ini memiliki dampak yang sangat besar kepada para pedagang online ini. Oke, kita langsung saja. Kita masuk di nomor satunya. Di nomor satunya kita sebutkan di sini bahwa yang menjadi perhatian di sini adalah PPh 22. Bertindak sebagai kredit pajak. Semua tulisan di sini adalah berasal dari PMK nomor 37 tahun 2025. Sehingga aku sarankan teman-teman membaca langsung dari PMK-nya agar tidak ada kesalahan pemahaman. Nah, kemudian di yang kedua, PPh 22 ini didasarkan dari peredaran bruto. Disinilah hal yang paling penting yang teman-teman harus pahami, bahwa peredaran bruto ini adalah nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan ataupun potongan sejenis. Artinya teman-teman ketika teman-teman memiliki penjualan sebesar 100.000, kemudian diskonnya misalnya 80.000, maka yang dihitung PPh 22-nya yang dilakukan pemotongan oleh platformnya yaitu dari 100.000-nya. Potongannya dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, siapa yang menjadi pihak pemungut? Tentu saja di sini adalah pihak dari platform itu, ya, yaitu perdagangan melalui sistem elektronik baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tetapi khusus yang di luar Indonesia dia memiliki kriteria tertentu, yaitu baik dari sisi omset maupun dari sisi trafficnya harus melebihi nilai tertentu baru akan diwajibkan untuk melakukan pemotongan. Kemudian yang keempat, yang menjadi sasaran PMK tentunya yaitu para pihak platform karena mereka akan menjadi perpanjangan tangan dari pihak DJP, di mana pihak platform akan melakukan pemotongan kepada setiap pedagang baik itu orang pribadi maupun badan yang melakukan penjualan baik barang maupun jasa. Hal ini termasuk di dalamnya yaitu pihak ekspedisi dan pihak asuransi ataupun pihak lain yang memudahkan transaksi elektronik ini berjalan. Kemudian yang nomor 5, satu hal terpenting sesuai pasal 6 ayat 2 untuk kalian para pihak penjual baik jasa maupun barang sesuai yang tadi aku sudah sebutkan yang memang masih memiliki omset kumulatif sampai dengan bulan ini masih di bawah 500 juta, maka kalian harus sesegera mungkin menyampaikan informasi berupa surat pernyataan bahwa kalian belum memiliki omset ataupun omset kalian masih di bawah 500 juta. Pemberitahuan surat pernyataan ini juga harus dilakukan secara taat, yaitu di awal tahun, sehingga bukan hanya 500 jutanya yang kalian informasikan, kalian juga harus menginformasikan apakah penghasilan kalian telah melebihi 4,8 miliar. Sehingga ketika kalian sudah melebihi 4,8 miliar, berarti posisinya kalian harus memungut PPN. Dan khusus untuk orang pribadi atau badan yang memang memiliki surat keterangan bebas, kalian juga harus menyampaikannya sesegera mungkin sebelum kalian dilakukan pemotongan. Bagaimana jika kalian sudah melebihi 500 juta? Hal yang sama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus memberitahukan ke pihak platform bahwa kalian sudah memiliki peredaran bruto di atas 500 juta tersebut. Hal ini telah diatur di dalam pasal 6 ayat 4. Hal ini bertujuan sehingga di awal bulan berikutnya kalian akan dilakukan pemotongan oleh pihak platform. Kapan terlambat yang paling lambat kalian serahkan ke pihak platform yaitu di akhir bulan bersangkutan, yaitu di akhir bulan ketika omset kalian melebihi 500 juta. Lalu berapa tarif yang digunakan? Tarif yang digunakan yaitu setengah persen. Setengah persen dari mana? Seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu dari peredaran bruto. Hal ini dinyatakan dalam pasal 8 ayat 1 dan untuk saat terutang dinyatakan pada saat pembayaran diterima oleh pihak lain. PPh yang dipotong adalah PPh 22, di mana PPh 22 ini memiliki karakteristik kredit pajak. Oleh karena itu, para penjual baik orang pribadi maupun badan yang memiliki surat keterangan bebas, maka harus segera menyerahkan kepada para platform yang terkait. Lalu, jika memang ini kredit pajak, bagaimana perlakuannya? Perlakuannya jika kalian memang dikenakan pajak penghasilan final, baik itu sewa
10%, ataupun juga usaha konstruksi, atau mungkin kalian juga yang masuk ke skema peredaran bruto tertentu 0,5%, di mana PPh 22-nya hanya dipotong 0,5%, tetapi contoh kalian melakukan penjualan berupa sewa sebesar 10%, maka ketika kalian menerima pemotongan 0,5%, kalian harus tetap melakukan pembayaran kembali dan pelaporan atas 9,5% yang berupa kekurangannya. Begitu juga ketika kalian memiliki usaha jasa konstruksi, hal itu juga harus dilakukan. Bagaimana untuk yang telah masuk ke skema final 0,5%, maka ketika 0,5% dikurangi 0,5%, maka kalian tidak perlu melakukan pembayaran kembali. Tetapi hal tersebut juga harus diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ketika contoh untuk sewa, berarti kalian juga harus melaporkan untuk sewa tersebut di dalam PPh masa unifikasi kalian. Intinya adalah bahwa PPh 22 yang dipungut ini adalah berupa pemotongan atas pajak yang seharusnya kalian bayar. Bukan berarti PPh 22 yang dipotong oleh platform serta-merta membuat kewajiban kalian telah selesai. Kemudian di nomor 8, pedagang dalam negeri wajib melaporkan kekurangan PPh yang telah disetor dengan SPT masa unifikasi, seperti yang tadi telah disebutkan bahwa hal ini harus dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 2. Dan untuk kalian yang bertransaksi dalam mata uang selain rupiah, maka kalian harus menggunakan kurs KMK. Kapan kalian harus menetapkan kursnya? Yaitu di saat pembayaran terjadi. Kemudian di nomor 10, platform tidak melakukan pemotongan ataupun pemungutan untuk siapa saja, yaitu untuk para pedagang, baik jasa maupun barang. Ketika kalian telah menyerahkan surat pernyataan di bawah 500 juta, yaitu omset kalian di bawah 500 juta. Yang kedua, penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra usaha aplikasi sebagai jasa angkutan. Contoh di sini adalah ketika misalnya contoh platform A menggunakan jasa dari Tuan X untuk melakukan pengiriman. Jadi Tuan X ini berdiri sendiri, kemudian dia berjalan untuk melakukan pengirimannya. Kemudian di poin ketiga, yaitu para penjual barang atau jasa yang memiliki SKB, yaitu surat keterangan bebas. Kemudian di 10.4, penjualan pulsa dan kartu perdana. Dan yang kelima, yaitu penjualan emas, perhiasan, emas batangan, batu permata, dan atau batu lain sejenisnya yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan atau pengusaha emas batangan. Yang keenam adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ataupun perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Dan yang terakhir, yaitu nomor 11, beberapa ketentuan terkait yang baru, yaitu pihak penjual wajib membuat dokumen tagihan atas penjualan barang atau jasa. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tetapi semua ini disediakan oleh pihak platform, ya, pihak PMSE-nya. Dokumen tagihannya pun sudah dibuatkan, sudah ditentukan secara spesifik, seperti nomor dan tanggal, nama pihak lainnya, nama akun pedagang dalam negeri, yaitu nama-nama kalian sebagai penjual, kemudian jenis barang, harga jual, potongan harga, dan nilai yang dipotong, yaitu nilai PPh 22-nya. Nah, dokumen ini adalah dipersamakan dengan pembukti pemungutan PPh 22. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 12 ayat 4, dan di mana di dalam pasal 12 ayat 5, kalian yang tidak dipotong pun, pihak platform harus membuat dokumen tagihan ini. Oke teman-teman, sekian dulu informasinya. Semoga informasi ini berguna buat kita semua. See you, bye-bye.